unit kerja saya di sini SMA Negeri 1 Blora. Dan di sini pengalaman kerja saya selama menjadi guru tidak tetap itu berawal dari 2015 hingga 2023. Kemudian menjadi P3K 2023 hingga sekarang. Next. Rencana kerja P3K yang sudah saya susun. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi yang saat ini adalah kelalaian kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerja meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar atau KOMBEL. Aspek indikator dan target. Untuk kuantitas, jumlah dokumen pengembangan ada 1 dokumen. Kemudian secara kualitas, ada tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi, ini 100%. Kemudian waktu, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan. Kegiatan dan tahapan. Untuk kegiatan, mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi melalui komunitas belajar atau KOMBEL. Untuk kegiatan ini di SMA Negeri 1 Blora itu terdapat komunitas belajar Gemilang. Gemilang ini saya ibaratkan seperti payung yang memayungi berbagai macam kelompok KOMBEL kecil di dalamnya. Ada berbagai macam mata pelajaran yang berkumpul menjadi satu, dan itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Jawa, kemudian masuk menjadi KOMBEL kecil atau kami sebut dengan Gemini. Itu adalah KOMBEL saya sendiri. Kemudian di foto tersebut terdapat kegiatan IHT, peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan KWSP SMA Negeri 1 Blora. Untuk dalam kegiatan visi misi program sekolah dan pengintegrasian AI (Artificial Intelligence). Sebagai narasumbernya Ibu Lucia. Kemudian pada tahapan pendaftaran di PMM, kemudian kegiatan berbagi baik dalam komunitas belajar. Yang ketiga, melakukan refleksi kegiatan secara berkala melalui kegiatan serasi semi berliterasi. Dalam kegiatan serasi ini, Bapak Ibu, semua Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Blora yang memiliki praktik baik, yang ingin berbagi, berinovasi, strategi pembelajaran, model, metode, diberikan waktu dan kesempatan yang amat sangat luas di SMA Negeri 1 Blora ini untuk berbagi pada jam terakhir. Agar apa? Agar Bapak Ibu guru yang lainnya termotivasi. Ternyata tidak hanya yang muda-muda saja, tapi pun yang nuansa Bapak Ibu yang terdahulu yang sudah menjadi guru di sini pun ikut mengikuti pembaharuan AI di sini. Kemudian ada penyusunan laporan. Nah, ini kegiatan dan tahapan atau KOMBEL yang sudah saya sebutkan tadi. Ada komunitas belajar SMA Negeri 1 Blora. Jadi ini saya berikan payung ya Bapak Ibu. Di situ ada KOMBEL regulasi, Sinika, Gemini, Biskota, Sigap, semuanya memiliki inovasi yang bermacam aneka ragam. Mereka saling berkolaborasi, saling sharing pada lainnya. Mereka tidak berpikiran bahwa saya punya ilmu, saya tetap sendiri, tidak. Tapi saling berkolaborasi, sharing biar sama-sama maju sesuai dengan keinginan kita bersama ya Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai guru harus terus mengikuti kodratnya zaman agar tidak ketinggalan zaman. Kemudian ini dalam PMM saya pun mengikuti MDMP Bahasa Jawa di KOMBEL juga. Kemudian ada komunitas guru berkolaborasi dan berinovasi. Kemudian KOMBEL Gemilang sendiri, KOMBELnya SMA Negeri 1 Blora. Kemudian di sebelahnya ini adalah penampakan dari komunitas Gemilang, KOMBEL Gemilang. Output kegiatan terlibat dalam pelatihan dan pengaplikasian hasil pelatihan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, mendapatkan sertifikat dari pelatihan. Di foto tersebut Bapak Ibu, saya ambil screenshot dari aktivitas di Instagram SMA1blora.id. Ini kegiatan IHT yang tadi kan AI ya Bapak Ibu. Nah sekarang ini kegiatan yang bermanfaat agar apa? Agar menginspirasi para Bapak Ibu guru untuk
Kemudian hasilnya apa? Hasilnya selain keberhasilan saya sharing ke anak, saya juga mendapatkan sertifikat yang nantinya akan berguna untuk pengisian S1. Lanjut. Ini adalah untuk kegiatan sertifikat pelatihan yang sudah kami laksanakan di SMA Negeri 1 Blora. Ini terdapat sertifikat menjadi guru profesional yang bekerja ikhlas dan berpihak kepada murid. Kemudian ada optimalisasi sebagai media pembelajaran kurikulum merdeka. Kemudian ada analisis capaian pembelajaran dan KPI. Ini ada 3 lagi Bapak. Ini yang paling update di SMA Negeri 1 Blora. Itu ada pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional (SE). Kemudian ada tahapan pembelajaran implementasi kurikulum merdeka yang efektif dan menyenangkan. Kemudian ada perencanaan berbasis data dan implementasi kurikulum merdeka untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan indeks karakter peserta didik. Penerapan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan. Saya dapat ramah dan memberi solusi pada saat pembelajaran. Kenapa kita harus tetap ramah Bapak Ibu? Kita harus menyadari ya, karena anak-anak kita di dalam kelas itu amat sangat berbeda-beda. Tidak mungkin satu kelas itu memiliki huruf abjad A, pasti bermacam-macam. Nah, dengan permasalahan mereka, bagaimana mereka mengikuti pembelajaran kita di dalam kelas, kita juga harus tetap mengolah emosi kita dan memberikan pelayanan terbaik kepada murid. Akuntabel, saya dapat menerapkan pengetahuan baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, bagaimana? Ya, saya mengikuti seminar, mengikuti diklat baik daring maupun luring. Harmonis, saya dapat bekerja sama dengan rekan sejawat untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan saling mendukung. Harmonis di sini bisa saya ceritakan bahwa guru bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Blora itu amat sangat limited edition Bapak Ibu. Hanya 2 saja. Dan kami masing-masing mengampu 16 sampai 17 kelas per minggu. Nah, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif untuk gurunya juga dan juga muridnya. Nah, ini bagaimana ya? Kita biasanya saling sharing Bapak Ibu, media apa yang paling mudah kita gunakan, metode pembelajaran yang paling efektif, bagaimana mengatasi anak-anak apalagi yang kelas 10 itu kan kebanyakan anak-anak yang masih berbaur SMP ya Bapak Ibu. Jadi kita harus saling mengikuti zaman, bagaimana cara mengikuti anak-anak dalam pembelajaran di masa ini. Kompeten, saya dapat berkomitmen untuk terus aktif mengikuti berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi baik program yang ditawarkan atau disediakan sekolah, baik di luar sekolah, kami usahakan untuk yang terbaik. Jelas Bapak Ibu guru mendukung dan mengikuti. Next. Sekian, terima kasih. Berikut laporan dari saya. Saya berikan pada Anda. Terima kasih Dimas atas pemaparannya. Berikutnya sesi tanya jawab kepada peserta. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Yuni untuk bertanya. Kenalkan, saya Muhammad Khalil Rahman dari SMA 1 Junjungan. Yang pertama, mengapresiasi Bu, sangat lengkap sekali pemaparannya. Terus yang kedua adalah tadi panjenengan mengatakan bahwa sudah beberapa kali mengikuti pelatihan, seperti ada praktek baik dari Ombel maupun dari beberapa pelatihan tadi. Pertanyaan saya satu adalah, karena kita adalah mewaranya siswa, apakah Bu Imas sudah pernah melakukan praktek ini atau inovasi praktek setelah pelatihan itu di kelas? Mohon diceritakan biar sebagai referensi kita untuk di kelas. Terima kasih Bu. Silakan Dimas untuk menjawab keinginan atau 2 menit. Terima kasih Pak Khalil untuk pertanyaannya. Untuk praktik baik yang sudah saya laksanakan menggunakan teknologi kekinian. Sekiranya aplikasi yang saya yakin sekali di setiap handphone atau gadget anak-anak itu pasti memiliki aplikasi CapCut dan aplikasi Canva. Mengapa saya menggunakan 2 aplikasi itu? Karena
zaman sekarang Bapak Ibu, ketika membuat atau mengerjakan tugas PowerPoint misalnya ya, PowerPoint itu sudah tidak zaman. Mereka mainnya main Canva. Apalagi anak-anak sekarang itu beruntungnya mereka memiliki akun belajar.id. Mau tidak mau, senangnya sekali mereka akan mendapatkan otomatis akun Canva Pro atau Premium. Semua akses terbuka lebar untuk anak-anak berkreativitas. Dan Canva itu biasanya kita gunakan PowerPoint Bapak Ibu, atau membuat video pembelajaran pun juga bisa. Atau memasukkan materi berbentuk foto, gambar pun juga bisa. Berbentuk PDF juga bisa. Jadi menurut saya Canva Pro ini amat sangat jalan yang terbuka lebar, amat sangat luas untuk digali anak-anak di Indonesia untuk dibergunakan lebih baik. Selain Canva, tadi saya juga menjawab ada aplikasi CapCut. Bapak Ibu pasti juga mengalami ya. Sekarang itu masanya itu suka editing video. Mau tidak mau JJ beli mas, kalau nggak JJ nggak asik gitu katanya. Makanya saya yakin CapCut ini pasti hampir 80-90% ada di gadget anak-anak. Makanya daripada hanya untuk bermain, mengedit video yang ya foto, selfie, akhirnya kita berdayakan untuk membuatlah editing video, misalnya membuat video acara, iklan, maupun film atau apa ya, cerita pendek yang difilmkan seperti itu dalam pembelajaran bahasa Jawa. Jadi insya Allah praktik baik ini sudah saya laksanakan. Terima kasih Pak Koli. Terima kasih Bu Imas, teman-teman Pak Koli. Sudah cukup ya. Terus selanjutnya komentar dan pertanyaan dari Ibu pada Ibu ini kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Udin. Ibu Mas, selamat ya Bu Mas ya. Sebagaimana yang lainnya, paparannya bagus sekali Bu, lengkap, detail. Yang ingin saya tanyakan Bu Mas, ini papernya sama dengan saya, bahasa. Jadi mengajar bahasa itu beda dengan matematika. Ada kesamaannya, tetap ada pelibatan penguasaan kognitif. Tapi kalau bahasa ini tidak bisa diabaikan, yaitu adanya praktis yang aktual dan intensif. Banyak prakteknya. Teori saja bahasa Inggris akan efektif. Nah, yang saya tanyakan bahasa Jawa itu kita menggunakannya. Tapi kalau kita melakukan sambutan bahasa promo, saya sendiri 1 jam itu bisa. Lebih mudah bahasa Inggris. Kecuali dulu saya bisa mempertahankan sampai misalnya 30 menit 1 jam bisa. Tapi kalau bahasa Jawa itu nggak bisa ya. Mesti saya kebetulan bahasa Jawanya apa ya? Nah, ini pertanyaan saya saja seperti itu, apalagi anak-anak. Itu ya. Dan ya belum tentu. Bisa jadi anak-anak itu karena dilatih gurunya ada kebiasaan. Nah, ini Bu Imas, bahasa Jawa itu luar biasa, indah didengar. Saya sendiri suka sekali. Sehari-hari saya bahasa promo, tapi kalau sambutan itu susah. Yang saya tanyakan dulu bagaimana nih anak-anak supaya bahasa Jawa ini bisa bertahan. Sekurang-kurangnya anak kita itu bisa. Misalnya tompo bisa. Misalnya itu sambutan dicantum. Bahasa Jawa itu kan bisa menjadi lahan untuk ekonomi kreatif. Ya, ya, tangkah, dapat pendapatan. Makanya bagaimana Bu? Pembelajaran bahasa Jawa yang nantinya anak-anak itu bisa manfaatkan, berdayakan untuk usaha, bisa unliving, dan kebiasaan anak-anak yang dilakukan Bu Imas. Terima kasih Bu Imas. Terima kasih Bu. Silakan Bu Imas untuk menjawab pertanyaan
memang banyak sekali perubahan Bapak Ibu. Apalagi degradasi sikap anak, apalagi katanya wong Jawa kok ora Jawa. Nah, menurut saya yang saya biasakan minimal dari yang pertama itu sopan santun. Misal mau masuk kelas, mau keluar kelas, itu kalau tidak diajari dari kelas 1, mohon maaf, itu dari SMP kadang sopan masuk seperti itu. Apalagi belum nanti kalau